warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 20025050183, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Saat ini saya adalah salah satu mahasiswa semester 4 di Universitas Tumangga Mamuju. Kemudian pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas final dengan mata kuliah Komunikasi Data, dosen pengampu Musliadi KH, Eskom, Enkom, dengan judul materi Sinyal Analog dan Sinyal Digital. Apa itu sinyal? Sinyal adalah cara berkomunikasi dengan mengirim informasi dari satu sistem ke sistem lain. Dengan kata lain, sinyal adalah suatu fungsi yang merepresentasikan informasi atau data. Sinyal dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sinyal kontinu karena waktu yang berubah-ubah sifat adalah sinyal analog. Sinyal yang bersifat discrete disebut sinyal digit. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog adalah sinyal dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter dan karakteristik terpenting yang dimiliki oleh frekuensi. Dengan memanfaatkan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. 3 variabel dasar gelombang pada sinyal analog. Yang pertama, amplitude. Yaitu amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal analog. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah sejumlah gelombang sinyal analog dalam suatu detik. Yang ketiga, phase adalah suatu sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Contoh sinyal analog. Yang pertama, pemancar konvensional atau lama, transducer menyampaikan data dalam bentuk analog. Kedua, sinyal termasuk sinyal audio yang ditransmisikan melalui kabel, sinyal video yang menggunakan teknologi lama. Ketiga, sinyal radio dan jam tangan analog. Yang keempat, perekam peta magnet dan penguat audio. Yang kelima, komputer analog, komputer yang digunakan untuk mengelola data kualitas, karena komputer ini digunakan untuk memproses data secara terus-menerus dan mengenal data sebagai besar fisik yang diukur secara terus-menerus dikeluarkan dari komputer jenis ini adalah dalam bentuk digital dan grafik. Contoh, basaran arus listrik. Apa itu sinyal digital? Sinyal digital merupakan hasil teknologi dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasi pun mudah, cepat dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat discrete. Contoh dari sinyal digital: smart transmitter menggunakan berbagai protokol mengirim data melalui sinyal analog dan digital. Kemudian jam tangan digital, sinyal video, kemudian digital dan CD, bisa juga DVD, dan komputer. Perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog bersifat kontinu, bagus digunakan untuk komunikasi yang lintasan rendah, kemungkinan error besar, perbaikan error sulit, mudah terkena noise, kapasitas informasi rendah, sukar melakukan modifikasi informasi, menggunakan konsep frekuensi, boros bandwidth. Kemudian dari sinyal digital bersifat discrete 0 dan 1, bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi, kemungkinan error kecil, perbaikan error lebih mudah, lebih tahan terhadap noise, kapasitas informasi lebih besar, lebih mudah dilakukan modifikasi informasi, menggunakan konsep binar atau bit, lebih hemat bandwidth. Fungsi dari sinyal analog dan sinyal digital. Sebuah ADC atau analog to digital convert berfungsi untuk mengkodekan tegangan sinyal analog waktu kontinu ke bentuk sederetan bit digital. Waktu discrete menggunakan sinyal tersebut dapat diolah oleh komputer.
3 langkah proses konversi dari sinyal analog ke sinyal digital. Yang pertama, sampling atau pencuplikasi, merupakan konversi sebuah sinyal analog waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskret bernilai kontinu yang didapatkan dengan mengambil cuplikan sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskret. Kedua, phase shifting atau kuantitasi adalah konversi sinyal waktu diskret bernilai kontinu menjadi suatu waktu diskret bernilai diskret. Nilai pada setiap waktu kontinu dikuantitasi atau dinilai dengan ketegangan dibandingkan yang terdekat. Beda antara pencuplikan dan sinyal kuantitasi disebut error kuantitasi. 3. Coding atau pengkodean. Setiap level tegangan dibandingkan dikalikan dengan ke dalam barisan bit binar. Sistem analog dan sinyal digital sering digunakan oleh seseorang baik dalam dunia teknologi maupun sosial. Seperti analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 2 parameter dan karakteristik terpenting yang dimiliki oleh sinyal analog adalah amplitude dan frekuensi, sedangkan sinyal digital sering disebut juga dengan diskret. Signal ini tersusun atas 2 keadaan yang dikenal dengan bit, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1. Keuntungan kedua dari sistem komunikasi digital adalah waktu kita berhubungan dengan nilai-nilai bukan dalam bentuk gelombang. Nilai-nilai biasa dimanipulasi dengan rangkaian-rangkaian logika atau jika perlu dengan mikroproses. Operasi-operasi matematika yang rumit biasa secara mudah ditampilkan untuk mendapat fungsi pemrosesan sinyal atau keadaan dalam transmisi sinyal. Keuntungan ketiga berhubungan dengan range dinamis. Sekian dari video saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.